Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arsibal William Atihuta. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan share ke teman-teman semua terkait materi stres kerja. So, tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, let's jump into the video. Pertama-tama saya akan membahas pengertian stres kerja. Nah, apa sih stres kerja itu sendiri? Menurut Mangkunegara, pada tahun 2005, stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Jadi, dengan melihat pengertian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa stres kerja adalah suatu kondisi di mana seorang karyawan memiliki rasa tekanan yang bersumber dari pekerjaan yang dijalaninya dan dapat mempengaruhi emosi, cara bertindak, dan juga kondisi karyawan tersebut. Perlu diingat bahwa stres kerja ini tidak dapat dihindari, namun dapat dikurangi dan dapat dikelola. Selanjutnya, saya akan membahas penyebab stres kerja. Jadi, setiap karyawan pasti memiliki penyebab mengapa mereka mengalami stres kerja. Nah, untuk penyebab stres kerja itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab yang berasal dari dalam organisasi dan penyebab yang berasal dari luar organisasi. Mari kita bahas satu-satu. Kalau penyebab yang berasal dari dalam organisasi itu biasanya disebabkan karena tuntutan kerja yang tinggi, hubungan interpersonal yang buruk, kemudian progres karir yang lambat, dan adanya konflik di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau penyebab yang berasal dari luar organisasi itu lebih difokuskan kepada lingkungan sekitar dan kepribadian individual dari karyawan tersebut yang biasanya disebabkan oleh kekhawatiran finansial, kemudian masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah yang bersangkutan dengan perkawinan, perubahan yang terjadi di tempat tinggal, dan juga masalah pribadi lainnya seperti kematian sanak saudara. Nah, stres kerja ini apabila tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi seorang karyawan. Selanjutnya, Cox dalam Gibson 1996 membagi 4 jenis konsekuensi yang dapat ditimbulkan stres kerja. Yang pertama itu pengaruh psikologis yang berupa kegelisahan, depresi, kelesuan, kelelahan, agresi, kehilangan kesabaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh perilaku, yaitu penyalahgunaan obat-obatan, menurunnya semangat, dan apabila stres kerja ini semakin berlarut, dapat meningkatkan intensitas kecelakaan, baik di tempat kerja, di rumah, maupun di jalan. Yang ketiga, itu pengaruh kognitif, yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan, kurangnya konsentrasi, dan juga tidak peka terhadap ancaman. Yang keempat, pengaruh fisiologis, yaitu menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik yang berupa timbulnya penyakit yang sudah diderita sebelumnya atau timbulnya penyakit yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas pendekatan penyelesaian stres kerja. Nah, dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan tadi, sudah seharusnya stres kerja itu diselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, untuk menyelesaikan stres kerja ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan juga pendekatan organisasi. Mari kita bahas satu persatu. Kalau pendekatan individu itu dapat berupa meningkatkan kualitas iman, melakukan meditasi dan pernafasan, melakukan olahraga, melakukan relaksasi, kemudian adanya dukungan sosial dari teman sekerja dan keluarga, dan juga menghindarkan kebiasaan rutin yang membosankan. Nah, kalau pendekatan organisasi itu dapat berupa perbaikan iklim kerja, memperbaiki lingkungan fisik, menganalisis kerja tugas, dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas manajemen stres. Jadi, di dalam manajemen stres terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola atau memanage stres kerja yang dialami. Yang pertama, mengenali kebiasaan dan penyebab stres. Yang kedua, merubah kebiasaan buruk saat stres. Yang ketiga, merubah pola hidup. Yang keempat, meluangkan waktu untuk bersantai sejenak. Yang kelima, stay positive. Yang keenam adalah melakukan 4A, yaitu avoid, yang berarti menghindari pemicu stres, alter yang berarti mengganti respon buruk saat menghadapi stres, accept yang berarti menerima keadaan yang ada, dan adapt
yang berarti tanggap menyesuaikan dengan lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan stres. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan dan share ke teman-teman semua terkait materi stres kerja. Saya harap apa yang saya share ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga, teman, dan juga kerabat agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!